Good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's we say basmalah together and pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. How are you? Are you okay for today? Had you breakfast? Sudahkah kalian makan? Sehat ya. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus selalu jaga kesehatan, makan teratur, dan kurangi bermain di luar. Sebelum kita mulai, pernahkah kalian meminta bantuan kepada seseorang ataupun kalian menawarkan bantuan? Mungkin pernah ya. Dalam materi sekarang ini, kita akan mempelajari tentang hal itu. Dan sebelumnya, dalam bab ini, for this chapter, we will learn in the fourth session. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 4 KD. Yang pertama yang akan kita pelajari sekarang, itu adalah asking and offering for helps. Kalian tahu ya, help itu apa ya? Help is bantuan. Untuk asking and offering, asking sendiri artinya adalah meminta, dan offering itu artinya menawarkan. Sehingga materi sekarang adalah meminta dan menawarkan sebuah bantuan. Oke. Pengertiannya, asking and offering help itu adalah satu ekspresi dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya kalimat ini dimulai dengan kata modal auxiliaries. Apa itu modal auxiliaries? Coba, apa ya? Modal auxiliaries itu adalah kata kerja bantu yang diletakkan di awal kalimat sebelum kata kerja utama. Contoh dalam bahasa Indonesia, modal auxiliaries itu salah satunya adakah, kemudian apakah, bisakah. Nah, itu adalah contoh modal auxiliaries. Mungkin kalau kalian masih bingung, kalian bisa buka di Google atau di YouTube. Itu banyak sekali yang membahas tentang modal auxiliaries. Dalam bahasa Inggris, modal auxiliaries ada beberapa. Ini contohnya. Itu ya. Ada can, ada could, ada will, ada would, ada shall, ada should, ada might, and must. Untuk artinya sendiri, kita kasih contoh 3 saja ya. Yang lainnya nanti kalian cari-cari sendiri di Google. Atau tidak, kalian ketik di Google Translate, kalian artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu akan muncul. Can itu bisa diartikan sebagai dapat. Kalau dalam modal auxiliaries itu dapatkah. Kemudian ada may di situ. May, M-A-Y, itu mungkinkah. Kemudian ada should, itu diartikan sebagai haruskah. Itu 3 dulu saja ya. Yang lainnya nanti cari sendiri. Kemudian yang pertama itu adalah asking for help, meminta bantuan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, bisakah kamu menolongku? Bahasa Inggrisnya, can you help me? Lebih bagus lagi ditambah kata please. Add please in the last asking. Tambahkan kata please saat meminta bantuan. Itu akan lebih terlihat lebih sopan ya. Can you help me? Or can you help me please? Nah, itu kan.
Kalau diungkapkan sepertinya lebih enak yang pakai please. The response for accepting for help. Respon itu adalah jawaban. Accepting itu adalah jawaban setuju. Jadi orang yang dimintai bantuan itu bersedia untuk membantu or accepting for the asking. The first, okay. Second, yes I can. And the third, okay no problem. The next, sure, certainly, and no problem. There I have right the translate in Indonesia. Di situ sudah Pak Bayu tuliskan ya langsung dalam bahasa Indonesianya apa. Sepertinya tidak usah dituliskan pun kalian sudah paham ya. Berikutnya, declining for help. Kalau yang tadi itu bersedia membantu, kalau sekarang itu menolak. Lihat, coba kalian lihat di situ ada I'm sorry I can't. Itu ungkapan tidak bisa membantu dan itu mungkin ada alasannya ya. Maaf, saya tidak bisa. Kalau kita menolak, alangkah lebih baiknya di depannya diberi tanda sorry atau minta maaf ya. Di situ ada beberapa contohnya, silakan kalian pelajari atau baca sendiri ya. Next, itu adalah offering for helps. Offering for helps itu bukannya meminta, tapi kebalikannya, menawarkan. Bisa juga giving for help, bisa ya, giving memberikan. Akan tetapi kalau ini adalah menawarkan, kira-kira kita bisa membantu, jadi kita tawarkan kepada seseorang bahwa kamu mau tidak saya bantu, bisa ya. The first itu may I help you, itu contoh pertama ya. Bolehkah aku membantumu? Nah, itu di situ ada yang lainnya. May I give you a hand? Di situ kata give you a hand itu bukan bermaksud memberikan tangan kalian kepada orang lain, itu bukan. Akan tetapi ini adalah sebuah ungkapan yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu dengan bisa diartikan sebagai a hand itu membantu. Ingat-ingat ya, jangan may I give you a hand itu jadi tangannya dipotong diberikan kepada orang, itu bukan ya. Tapi kita menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain. Itu yang lainnya masih ada banyak sekali, silahkan nanti kalian baca sendiri. Kemudian yang seperti tadi, accepting itu menyetujui, itu bisa kalian baca juga satu persatu. Ya, declining offers itu juga apa, kalau declining offers itu kita tidak bersedia dibantu. Tadi ditawari, mau gak saya bantu? Might I help you? Oh, no, thanks, I can. Bukan begitu ya. Maaf, saya mungkin sudah bisa. Itu it's okay, I can do myself. Oke lah, saya sudah bisa kok ini mengerjakan sendiri. Itu mungkin kalau kita menolak bantuan seseorang ya. Kemudian materinya sepertinya sudah selesai. Karena di sini ada 4 KD, there are 4 session for this meeting. I just give you 1 session. Untuk pertemuan ini Pak Bayu cuma memberikan 1 kali dulu. Ini materinya. Oh iya, Pak Bayu masih punya 2 contoh. Tapi contohnya ini berupa percakapan. Apabila tadi itu ungkapan per kalimat, sekarang kita masukkan dalam sebuah percakapan. Ada 2 percakapan. Mari kita lihat bersama-sama. Tada, itu ya. The example in the dialogue. The first dialogue, there is conversation Ita and the teacher. I want to you read it myself ya. Pak Bayu mau kalian baca ini sendiri, mau mengajak teman kalian untuk membaca bersama juga boleh. Oke, nanti kalian cari tahu sendiri apa maknanya, apa artinya, mudah kok.
Apalagi kalian dikerjakan di rumah ya, bisa buka Google Translate, bisa buka kamus. Akan tetapi kalau Pak Bayu lebih suka kalian buka kamus satu persatu, jadi sambil kalian membaca, mencari satu persatu kata artinya, kalian pasti ingat salah satunya. Kalau kalian buka di Google Translate, kalian ketik, kemudian langsung keluar hasilnya, itu otomatis kalian otaknya tidak menyimpan itu makna kata satu persatunya. Seperti contoh, kalau kita buka di kamus, kalian buka looks itu apa, kalian buka, oh ternyata looks itu terlihat atau melihat. Oh, besok lagi kalau ditanyakan apa kata arti kata melihat, berarti look. Tapi kalau kalian buka di kamus, di Google Translate, itu nanti kalian tidak akan tahu itu makna atau artinya satu persatu. Jadi lebih baik kalian buka kamus, diartikan satu persatu. Kalau tidak pakai kamus offline yang ada di HP itu bisa ya. Yang satu per kata, bukan satu per kalimat ya. Kalau satu per kalimat sama juga bohong. Kemudian ada contoh dialog kedua atau percakapan kedua. This is the second dialogue between Mr. Jaka and the waiter, antara Pak Jaka dan pelayan. Di situ ada percakapan, kira-kira apa artinya, nanti kalian baca sendiri, kalian artikan sendiri. Oke? Berikutnya untuk Berikutnya untuk tugasnya itu kalian bandingkan antara dialog 1 dan dialog 2. Intinya tentang apa? Kalian tulis yang mana yang offering helps, mana yang asking for helps, kalian tulis. Kemudian ukapan kalimat yang offering for helps atau asking for helps kalian tulis di bawahnya. Setelah itu jawaban atau responnya seperti apa? Kalian tulis lagi di bawahnya. Kira-kira itu declining atau responnya menerima ya. Menerima atau menolak. Kira-kira begitu. Kalian tulis di dalam buku, dicatat semuanya, kemudian kalian simpan. Jangan sampai hilang karena suatu saat mungkin Pak Bayu ingin mengecek catatan dan tugas-tugas kalian. Simpan saja dulu tugasnya, catatannya. Besok lagi kapan-kapan tak minta tak kumpulkan atau Pak Bayu minta untuk memfoto, kita nanti akan membuat grup WA agar lebih mudah dalam kita pembelajaran. Dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung untuk sekarang ini via Capri WhatsApp. Okay? Thank you for your attention. I hope you in the good condition. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jaga kesehatan. Don't forget to sholat. Jangan sampai lupa sholat bagi yang beragama Islam dan berdoa, beribadah bagi agama yang lainnya ya. Thank you.